Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, ibadah kali ini akan dilayani oleh Kak Renova sebagai pelayan firman, Kak Siska sebagai pendamping, dan Kak Agung sebagai tim multimedia. Nah, sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Selesai. Nah, adik-adik, marilah kita menyanyikan Kidung Ceria 341, Allah hadir bagi kita. Adik-adik, sebelum kita membaca Mazmur, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh ada di rumah ini untuk beribadah bersama-sama dengan orang tua kami. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mendiamkan hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu tertanam di hati kami. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Inilah dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Adik-adik, marilah kita membuka Alkitab kita. Kita baca dari kitab Mazmur, pasal 23 ayat 1-6. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah pembacaan Alkitab kita hari ini. Adik-adik, marilah kita menyanyikan Kidung Ceria 233 ayat 1. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Renova. Oleh karena itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, tiba saatnya sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Nah, mari kita siapkan Alkitabnya. Kita buka Alkitab dari Keluaran 15 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 27. Sudah siap Alkitabnya? Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa dulu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan yang telah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani hari yang penuh sukacita dan berkumpul pada siang hari ini untuk membaca firman Tuhan. Kini saatnya kami mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan dan menerima firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Biarlah firman Tuhan yang bekerja sesuai kehendak Tuhan dan dapat kami laksanakan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini dengan judul di Mara dan di Elim. Kita baca dari ayatnya yang ke-22 sampai dengan 27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sekarang anak-anak kita saksikan video tentang perjalanan Musa dan bangsa Israel. Selamat menyaksikan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya,
Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Adik-adik, pada kisah sebelumnya, bahwa bangsa Israel dapat menyaksikan sendiri kuat kuasa Tuhan dalam mengalahkan tentara Mesir ke tengah-tengah lautan. Nah, kisah itu ditutup dengan respon Israel yang percaya dan menaikkan pujian kepada Allah. Seiring berjalannya waktu, rasa ragu atau tidak percaya bangsa Israel terhadap pertolongan Tuhan kembali tumbuh. Keraguan dan ketidakpercayaan mereka berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, yaitu air. Peristiwa ini berawal dari kemarahan bangsa Israel karena tidak mendapat air setelah mereka melakukan perjalanan selama 3 hari di padang gurun Syur. Setibanya di Mara, airnya terasa pahit sehingga mereka pun mulai bersungut-sungut. Ketidakpercayaan dan sungut-sungut bangsa Israel dijawab Tuhan melalui Musa dengan menggunakan sepotong kayu yang dilemparkan ke dalam air, lalu rasa air itu pun berubah menjadi manis. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Tuhan tidak dapat digantikan oleh Musa, sekalipun dia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa itu. Penekanannya adalah Allah-lah yang utama dan terutama, bukan Musa. Allah-lah yang memimpin, bukan Musa. Tanpa petunjuk, karya, dan perintah Tuhan, Musa tidak dapat melakukan apapun juga. Oleh karena itu, Musa bertindak atas nama Tuhan. Dia menyampaikan isi hati Tuhan agar umat memasang telinga dan mendengar suaranya, melakukan perbuatan yang benar. Bukan bersungut-sungut, agar janji Allah tergenapi dalam hidup mereka. Janji Tuhan diikuti perintah dan sebaliknya. Jika ada perintah, pasti ada janji yang menyertainya. Dalam konteks ini, Tuhan memberi mereka perintah sekaligus janji. Dan sekali lagi, salah satu karakter dari bangsa Israel adalah selektif, mengklaim janji namun memungkiri perintah. Ketaatan, kesetiaan, dan kepatuhan Musa untuk mendengar, bertanya, dan menyampaikan serta melakukan segala sesuatu berdasarkan petunjuk dan perintah Tuhan menjadi kunci keberhasilannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin bagi bangsa Israel. Selain itu, kesadaran, keyakinan, dan keteguhan hati Musa terhadap jaminan keselamatan yang Allah janjikan menjadi sangat penting. Karena tanpa kesadaran ini, keyakinan dan kepercayaan Musa pun akan sangat mudah goyah. Sebagai seorang pemimpin, Musa tidak boleh sedikit pun juga ragu, bahkan tidak percaya akan kuasa dan janji Allah. Dari teks Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27 memberikan penekanan, yaitu 1. Tuhan dapat memilih setiap orang yang diinginkannya untuk menjadi pemimpin. 2. Seorang pemimpin haruslah pribadi yang memiliki kesadaran diri bahwa dirinya hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk memimpin. Pemimpin utamanya adalah Tuhan. 3.
Pemimpin yang dipilih Tuhan haruslah melaksanakan segala sesuatu berdasarkan petunjuk dan perintah Allah, serta memiliki keteguhan hati untuk meyakini akan janji keselamatan dari Allah. Tuhan dapat memakai siapa saja dalam menjalani karya keselamatan yang dijanjikannya. Dalam kehidupan anak-anak sehari-hari, Tuhan memakai orang tua, papa dan mama, guru di sekolah, kakak layan, bahkan diri mereka sendiri pun Tuhan pakai sebagai pemimpin mereka. Hal utama dan terutama yang harus dimiliki oleh pribadi yang Tuhan pakai sebagai pemimpin adalah kepatuhan, ketaatan, kesetiaan untuk mendengar dan melakukan segala sesuatu sesuai perintah Tuhan, serta keteguhan hati dalam meyakini janji keselamatannya. Berdasarkan uraian di atas, hendak menjelaskan bahwa Tuhan memakai Musa untuk menjalankan karya keselamatan bagi bangsa Israel. Artinya, Tuhan dapat memakai siapapun untuk menjalankan karyanya. Salah satunya ialah diri adik-adik. Menjadi seorang pemimpin bukan hanya sebatas berani tampil di muka umum, tetapi harus memiliki hati yang penuh kasih kepada Tuhan, seperti yang dimiliki dan dilakukan Musa dalam memimpin bangsa Israel. Walaupun dihina dan kepemimpinannya diragukan, dia tetap memiliki kasih untuk mengasihi Tuhan dengan tetap setia memimpin bangsa Israel. Demikianlah adik-adik firman Tuhan pada hari ini. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Dikau kami ikut di sepanjang jalan hidup, tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Sekarang tibalah saatnya kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami Tuhan, supaya selalu menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus, kami mohon kiranya berkati kegiatan ibadah yang kami laksanakan ini. Berkati sekolah-sekolah kami, agar kami dapat belajar dengan baik. Berkati orang tua kami, berikan kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usaha dan rezekinya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesehatan yang juga kami terima saat ini, juga atas pemeliharaan Tuhan dalam masa tumbuh kembang anak-anak. Biarlah iman mereka semakin bertumbuh dan berkembang hanya kepada Tuhan Yesus. Buat teman-teman kami yang belum dapat bergabung dalam ibadah hari ini, kiranya Tuhan sertai, berikan kekuatan, hikmat, serta mau beribadah bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang dapat kami sampaikan.
Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi dan kita sudah berdoa. Sekarang tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Engkau kami boleh mengakhiri ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan, kami yang telah memberikan sedikit apa yang kami punya, kiranya Tuhan berkati persembahan kami ya Bapa, agar berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, tolong Engkau berkati kedua orang tua kami ya Tuhan. Berkati kami juga ya Bapa yang ibadah hari ini maupun yang tidak ikut serta dalam ibadah pribadi hari ini. Biarlah Tuhan mengetuk pintu hati teman-teman kami ya Tuhan untuk ikut serta dalam ibadah yang akan datang. Tuhan, berkati kami ya Bapa, berkati segala aktivitas kami ya Tuhan yang ada di rumah maupun di luar rumah. Engkau selalu memberikan kami kesehatan ya Bapa, perlindungan dan damai sejahtera. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus hidup. Amin. Adik-adik, sekarang kita berdoa kembali. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga Tuhan sudah belajar dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan bimbing kami untuk dapat melaksanakan firman Tuhan yang telah kami dengar. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin.